Jadi persoalan kita ada pada Jokowi. Jokowi harus kita akui seorang ahli strategi ulung. Mau nggak mau, iya kan? Kita harus akui. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekatnya. Licik. Ya kan? Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya. Kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir ini dosa PSBY. Pada saat presiden punya pesawat kepresidenan, jadi dia bisa bebas tiap hari luntang lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu membangun propaganda pengalihan isu. Karena rakyat fokus kepada kejahatan sipil. Joko Widodo, diktator ulung. Dia bukan militer. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan menyalahkan yang lain. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Tapi fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, itu sipil. Kan begitu. Jadi dugaan lahirnya di fungsi ABRI, militer bangkit lagi, itu udah nggak ada. Rakyat ini berserikat dan menjaga nilai-nilainya. Rakyat menghadapi 3 masalah besar. Harus adili Jokowi, karena itu kejahatan supremasi sipil. 2, kelompok 1% supremasi yang didukung oleh kelompok sipil harus dihentikan, itu ketidakadilan. Astagfirullah. Bulan puasa, Bung. Deddy Sitorus ini masih belum kapok juga ya. Kemarin sudah bikin onar di mana yang katanya ada utusan untuk tidak memecat Jokowi dan mau mentersangkakan Pak Hasto. Namun ketika ditantang balik oleh Pak Jokowi nggak bisa membuktikan ya. Sekarang juga bikin onar lagi di mana menyebutkan bahwa Jokowi hanya bisa pencitraan dan sebagainya. Kalau saya sih mudah saja kalau melihat cemohan, masih makian, fitnah yang masih terus ditujukan ke Pak Jokowi dari PDIP, elitnya, ya. Cuma satu kata, kalian ini memang nggak tahu malu. Kenapa nggak tahu malu? Kalian yang bikin rusak bangsa ini. Kader kalian yang paling banyak ditangkap. Utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Oleh KPK. Hari ini kalian teriak-teriak. Apalagi Deddy Sitorus 11-12 dengan Hasto. Hasto sudah ditangkap. Saya pengen sekali lihat Anda juga Deddy Sitorus biar ditangkap. Ya, ini kan soal pencemaran nama baik. Ya kan? Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya lapor polisi biar kalian semua kena ditangkap. Ya kan? Satu hal aja. Anda nggak tahu malu, nggak punya malu. Perasaan kalian halus, tapi muka kalian tebel. Satu lagi relawan Joko Widodo yang melaporkan Deddy Sitorus ke Polda Metro Jaya. Gimana? Sudah terwakilkan? Tahu aku senang kali kalian.
Kalian gitu kan begitu, orang yang dilaporkan ke polisi kalian yang senang. Aku cuma mau bilang perasaan kita sama. Aduh. Setelah kemarin Rampai sudah melaporkan ya Deddy Sitorus ya ke kepolisian, saat ini BSJL yang melaporkan Deddy Sitorus ke Polda Metro Jaya. Saya sore hari ini, kita dari siang tadi di... Terima kasih Bapak. Apa itu Bung BSJL? BSJL itu adalah Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Barisan sakit hati juga ya Bung. Betul, tapi ini barisan sakit hati sebelah kanan. Kalau Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didi itu barisan sakit hati sebelah kiri. Ray Rangkuti, Roy Suryo. Itu barisan sakit hati sebelah kiri, sisi negatif. Kalau yang ini barisan sakit hati yang sisi positif. Bukan sakit hati dia gara-gara dipecat PDIP, bukan. Kalau itu nggak ada masalah, no problem. Tapi dia sakit hati ya karena Bapak Jokowi sudah dihianati, sudah difitnah, sudah dibully, sudah dituding ini dan itu. Makanya barisan Sudarsono Jokowi Lover hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Iklan kau Bung. Nah, apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini sungguh kelewatan ya, dimana Faisal Assegaf ini menyatakan bahwa 99% bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah masyarakat sipil. Memang iya, cuma bukan berarti secara keseluruhan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi itu memang masyarakat sipil yang menjabat. Kalau dibandingkan dengan TNI, di mana ada TNI yang menjabat? Kan nggak ada. Cuma kemarin ya Pak SBY menjadi presiden. Sejauh ini yang menjadi menteri-menteri kan itu TNI pensiunan. Ya siapa lagi coba yang mau melakukan korupsi? Bukan berarti masyarakat sipil secara keseluruhan. Ini juga tidak, bagi saya juga tidak fair ketika bilang 99% yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah orang-orang sipil. Ya, berbicara persoalan politik yang ada di Republik ini, tentu ini tidak terlepas dari problematika ya. Ya harus ada pro dan kontra. Saya senang ketika melihat orang-orang kritis, profesor-profesor atau doktor-doktor yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kita harus juga membedakan mana yang kritis dan mana yang nyinyir. Kita kemarin sudah dihadapkan dan dicerminkan dengan orang-orang yang sukanya nyinyir saja, menyerang secara personal tanpa ada bukti. Kalau kita melakukan kritik, kita harus kritik terhadap kebijakan yang ada ya. Salah satu contoh misalkan makan siang gratis tidak maksimal, makan siang gratis hanya menghambur-hamburkan anggaran misalkan. Itu bisalah untuk dikritik. Bagaimana pemerintah itu bisa mengevaluasi. Bukan ujuk-ujuk sekarang demo terus untuk mengevaluasi makan siang gratis. Yang mau dievaluasi apa? Programnya saja kan masih belum jalan. Gitu. Terus kemudian ada efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran waktu itu baru diketok palu. Artinya masih belum jalan sepenuhnya. Anggaran yang sekarang kan masih anggaran-anggaran sebelumnya. RAB yang sebelumnya. Kita lihatlah nanti bagaimana efisiensi anggaran ini bisa memuluskan program-program pemerintah di mana
setiap kegiatan, setiap agenda, baik itu kementerian atau apapun, itu dipotong, dipangkas. Nah, apakah ini termasuk nanti bisa memaksimalkan program-program pemerintah yang ada? Nah, itu yang perlu dikritik nanti. Contoh misalkan terkait pembangunan ekonomi. Kalaupun misalkan efisiensi anggaran ini hanya menghambat pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi negara, maka efisiensi anggaran itu tidak perlu begitu. Tapi kalau memang efisiensi anggaran ini bisa tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa, pembangunan negara, ya tentu kita harus perlu untuk mensupport, kan begitu. Nah, sejauh ini kan teman-teman orang-orang di luar sana, baik itu PDIP ataupun yang non partai, itu bisanya nyinyir aja, menyerang secara personal, Jokowi terus. Apa-apa Jokowi yang salah, apa-apa Jokowi salah. Hanya karena Gibran maju sebagai wakil presiden. Tapi memang pada kenyataannya masyarakat itu banyak yang pro terhadap Gibran meskipun umurnya sangat muda sekali ya. Karena orang-orang itu melihat ini gantinya Jokowi gitu. Saya rasa demikian ya. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.